hebat. Salam mujizat. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini semua gereja-gereja Tuhan, semua umat Tuhan merayakan kematian Tuhan. Kalau bicara tentang kematian Tuhan, saudara jangan berhenti sampai di situ. Tapi ada satu rangkaian yang harus saudara lengkap membicarakannya. Kematian Tuhan, dan kemudian diikuti dengan kebangkitan Tuhan, dan kemudian diikuti lagi dengan kenaikan Tuhan. Setiap anak Tuhan jangan hanya membicarakan tentang kematian Tuhan, tetapi harus banyak bicara juga tentang kebangkitan Tuhan. Ada kuasa ketika Allah menyatakan kebangkitannya. Yang setuju katakan amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus 15 ayat 17 sampai 19. Ayat ini mungkin paling banyak dibaca oleh umat Tuhan hari ini. Dan firman Allah sampai judul ketaatan Yesus Kristus. Bulan April, saudara, adalah bulan ketaatan kesetiaan. Sama-sama katakan ketaatan kesetiaan. Haleluya. Saudara, kalau kemarin saya sudah memulai di minggu pertama bahwa Roh Kudus itu menetapkan, mengingatkan kita semua, kita ini adalah anak Allah. Dan ketika menjadi anak Allah, ada karakter yang diubahkan. Ya, setuju katakan amin. Dan ketika karakter itu diubahkan, maka menjadi dewasa, menjadi dewasa. Dan salah satu hal yang perlu kita sadari, perlu kita ketahui, bahwa ketaatan itu adalah tanda orang-orang yang dewasa rohani. Mari kita baca di dalam Lukas 15 ayat ke-25. Maaf saudara, Pak Lukas. Markus 15. Lukas 15 itu juga sama menjelaskan tentang hal itu. Ya, Markus 15 ayat 17 sampai 19. Sudah? Mari kita baca bersama-sama panjang, dan saya berharap saudara bisa membaca lengkap, mengerti tentang peristiwa yang terjadi ketika itu. Mari kita baca bersama-sama secara perlahan dan tegas. Ayat yang ke-17. 2, 3. Mereka mengenakan jubah padanya, mengenakan sebuah mahkota kulit, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah kulit daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuat undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan diri." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencelupkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata,
Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawa. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat artinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, saya percaya bahwa saudara sering membaca Alkitab ini, sudah sering mendengarkan cerita ini, dan ini adalah cerita yang fakta real. Saudara, bahwa apa yang terjadi ketika itu adalah nyata. Ketika jam 9 prosesi penyaliban sudah terjadi. Jam 9 dimulai, rata-rata ya seperti kita memulai ibadah tadi. Dan nanti jam 12 kegelapan melingkupi seluruh negeri. Ada peristiwa yang besar yang terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, ada perkara yang besar sehingga perwira yang melihat mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ini pernyataan dari orang yang belum kenal Tuhan, tetapi ketika melihat peristiwa yang besar itu, ada pengakuan dari hatinya, sungguh dialah anak Allah. Dalam kandungan anak Allah, saudara, di sana ada satu kuasa yang besar. Orang ini mengakui ada sesuatu karya yang besar, ada kuasa yang besar, dan tidak bisa dipungkiri, saudara, bahwa alam pun tunduk kepada dia. Itulah Allah kita. Dalam hari ini, semua umat Kristen memperingati kematian Yesus Kristus. Itu di atas kayu salib. Pembicaraan gereja-gereja membicarakan tentang kematian Tuhan. Dan ada beberapa hal yang harus kita teladani dalam kita memperingati Paskah 2012 ini, saudara, yaitu tentang ketaatan. Ketaatan itu, saudara, bisa ditunjukkan dua hal hari ini. Saya membicarakan dua hal kiranya menjadi berkat bagi saudara. Yang pertama adalah pengorbanan diri. Sama-sama katakan pengorbanan diri. Kematian Kristus adalah contoh yang paling baik dalam pengorbanan diri, dan tidak bisa diganti oleh orang lain atau pengorbanan orang lain, karena demi manusia yang sudah terhilang, bagi saya dan saudara yang berdosa, membayar harga yang tidak terbayangkan, dan akhirnya keterpisahan dengan Allah Bapa. Kalau saudara menyadari akan hal ini, kita bisa menghormati bahwa Allah kita ini Allah yang sangat menghormati umat. Yang setuju katakan amin. Katakan dalam hati saudara, aku dihormati Tuhan, disayangi Tuhan. Dan perhatikan dengan baik. Dia mengesampingkan kepentingan diri, dan dia tercurah memperhatikan manusia, dalam hal ini manusia yang berdosa. Saya dan saudara, pengorbanan diri inilah yang senantiasa Allah tekankan. Dengan ketaatannya yang luar biasa itu, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nanti saudara baca dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, bahwa rupa Allah, hal-hal karakter Allah, sifat Allah ada dalam diri Yesus Kristus, dan itu ditanggalkan, dikesampingkan, dan menjadi rupa manusia. Di dalam Paulus menyiratkan demikian pada jemaat di Filipi, bahwa dia mengambil bagian, memposisikan diri sebagai manusia. Ada satu hal yang berbeda jauh, karena dia adalah sangat suci, sementara manusia berdosa. Mengapa demikian? Saudara, karena dia mengorbankan diri. Ada banyak contoh di sekitar kita, mungkin saudara juga demikian, mengorbankan diri bagi orang lain. Tetapi pengorbanan Yesus Kristus itu adalah pengorbanan yang paling luar biasa. Amin. Ya, saudara, saya mendengar mungkin saudara juga mengalami demikian. Ada seorang 3 bersaudara, anak-anak sulung ini melihat bahwa adik-adiknya perlu pembiayaan, dan kemudian bapaknya sudah meninggal. Karena dia tahu, kemudian tidak lama setahun kemudian mamanya juga meninggal. Tinggal 3 orang ini dan masih dalam sekolah semua. Akhirnya karena dia sudah masuk kelas 1 SMA, dia putuskan untuk bekerja. Setelah dia bekerja, maka singkat cerita membiayai adiknya yang 2 ini sampai kuliah, dan kemudian dibiayai dengan upayanya. Dia pergi ke laut, dia pergi ke pegunungan, saudara, untuk mencari kayu bakar, dijual dan lain sebagainya. Orang ini namanya Soekarno. Dia kerjakan itu luar biasa. Mengapa, saudara? Karena mengasihi adiknya, 2 adik, dan diangkat adiknya. Kemudian saudara, kebetulan juga dia diberkati Tuhan, pintar, cerdas.
dan dia lulus dengan baik, jadi manajer, dapat istri yang cantik, adiknya yang paling kecil itu juga demikian, kuliah sampai selesai, dan dia bekerja jadi pegawai negeri, dan kemudian saudara hatinya bangga. Kakak yang paling sulung bangga. Di pinggiran kota dia bangun satu rumah sederhana, sangat sederhana. Sementara adik-adiknya diberkati, mobilnya anaknya 2, punya mobil 2, saudara. Suami istri juga punya kendaraan sendiri-sendiri, dalam rumah itu 4. Saudara, yang adiknya yang paling bungsu juga demikian, mobilnya juga 2, ke sana kemari dengan luar biasa. Tetapi kakak yang paling sulung bersyukur, aku bisa membiayai mereka. Ada nilai pengorbanan, saudara. Ada nilai pengorbanan yang luar biasa. Tetapi nilai pengorbanan ini tidak sebanding dengan nilai pengorbanan Tuhan Yesus bagi saudara-saudara. Ibu Teresia, saudara, kurang apa pengorbanannya? Luar biasa, dia meninggalkan satu hal, kenyamanannya, saudara, dan kemudian dia tinggal pergi ke India. Dia di Kalkuta berurusan dengan orang-orang yang sakit kusta, mengorbankan dirinya. Karena itulah teladan Kristus. Bagi Bunda Teresia dikatakan bahwa apa yang saya kerjakan ini tidak sebanding dengan Yesus mengerjakan bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Dan dia berupaya. Saya rasa saudara yang dikasih Tuhan, di antara kita mungkin ini menurut pandangan pribadi saya, mungkin dibandingkan dengan Bunda Teresia pun masih kacau. Betul ya? Dia meninggalkan kenyamanannya dan kemudian jalan negara yang diutus di misioneri, saudara, negara yang belum dia kenal. Mengorbankan itu, ada nilai pengorbanan. Paskah tahun 2012, biarlah tertanam dalam kehidupan saya dan saudara, ada pengorbanan diri. 1, 2, 3, katakan demikian. Ada pengorbanan diri. Bagaimana dengan kekristenan saudara? Bagaimana dengan apa yang saudara upayakan untuk keimanan saudara? Kalau Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya, dia mengosongkan dirinya, dia memiliki takhta yang luar biasa, dia tanggalkan itu dan turun menjadi sama dengan manusia. Bagaimana dengan upaya kita yang sudah dikasih Tuhan? Saudara, ada sedikit keprihatinan karena banyak orang Kristen yang sedikit melalaikan, ada juga yang justru sengaja melalaikan kasih Tuhan. Saya berharap saudara mendengarkan firman Tuhan ini, semuanya tidak melalaikan kasih Tuhan. Katakan kiri kanan, bro, mas, ci, mbak, gitu ya. Jangan melalaikan kasih Tuhan. Katakan kiri kanan, saudara. Amin. Kalau bapak dengan bapak, jangan ci. Jangan melayani Tuhan ya, ci ya. Bapak sama bapak kok, ci. Saudara, kasih Tuhan kembali bahwa pengorbanan diri ini penting, karena mengingatkan kita bahwa nilai-nilai Allah terkandung dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus mengajarkan kepada kita berkorban bagi orang lain. Ada satu pemandangan yang luar biasa terjadi di Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Di sana ada orang Samaria. Dalam perjalanannya ada orang imam lewat, ada orang Lewi lewat, ada orang terbaring terkulai di sana, saudara. Dan kemudian apa yang diperlakukan oleh orang Samaria yang baik? Orang Samaria dengan orang Yehuda ada terjadi pertentangan, perbedaan eksistensi. Ada satu persaingan eksistensi, saudara. Sebenarnya mereka juga sekarang bagian dari orang-orang Israel. Tapi ketika itu ada terjadi persaingan eksistensi. Kalau masuk ke daerah Samaria, orang Yehuda, khususnya suku Yehuda, saudara, ada satu intimidasi, ada ancaman. Begitu pula sebaliknya, kalau orang Samaria masuk ke Yehuda, saudara, ada sesuatu yang mengancam dalam diri dia. Ketika ada orang Yehuda terkulai, ada orang Samaria yang lewat di sana, dan apa yang dia kerjakan? Saudara, dia turun dan dia mengolesi dengan minyak, dia bawa ke penginapan. Setelah dibawa ke penginapan, saudara tentunya membayar. Saudara, penginapan tidak ada yang gratis kecuali penginapan Betani GTN. Ya, kita punya penginapan. Setiap pendeta-pendeta yang pelayan di sini dimasuk salah satu hotel kita. Hotelnya sekarang tersebut hotel Betani GTN karena tidak pernah bayar. Terima kasih bagi pemilik hotel, dari awal menyatakan demikian, mau melayani. Dan saudara, puji Tuhan buat karya-karya yang demikian ini.
saya kembali ke firman Allah. Dia datang ke penginapan dan dia tinggalkan uang. Kalau kurang, nanti tagih. Dan saya percaya kalau lebih, dia tidak menghiraukan. Ini adalah satu pemeliharaan pada orang yang dia hormati ini. Walaupun itu juga berbeda, sukunya beda, saudara, dan dia mengorbankan dirinya. Yang mengerti katakan amin. Mari saudara, perhatikan dengan baik bahwa melalui pasca tahun ini ada pengorbanan diri. Ada 4 sekawan. Ini cerita yang pernah saya sampaikan ke beberapa waktu yang lalu. 4 sekawan melihat orang yang lumpuh, dan ketika orang lumpuh ini, 4 sekawan ini berpikiran bagaimana supaya si lumpuh ini bisa bangkit lagi, bisa berjalan lagi, bergairah lagi. Dan mendengarlah satu kabar bahwa Yesus masuk ke daerah itu. Dan ketika masuk ke daerah itu, saudara yang dikasih Tuhan, maka 4 sekawan ini mengatakan kepada si lumpuh, ayo mas, gitu ya, mungkin orang lumpuh Yahudi ini orang Jawa bagi saya, mas, ada Tuhan Yesus, ayo kita datang ke sana. Dan ketika masuk ke tempat pertemuan itu yang diadakan ini KKR oleh Yesus Kristus, saudara, pintu sesak. Karena apa, saudara? Banyak orang pengen melihat Tuhan, pengen mengerti kuasa Tuhan. Akhirnya dengan akalnya 4 sekawan ini membawa ke atas dan kemudian membongkar atap. Ketika membongkar atap, saudara, ada nilai pengorbanan yang besar yang ditunjukkan oleh 4 sekawan ini. Satu, saudara, dia meluangkan waktu. Yang kedua, tenaga, pikiran, dan rasa malu yang dan lain sebagainya. Ketika ke atas, saudara, ada nilai pengorbanan yang terkandung di dalam 4 sekawan ini. Ketika dibongkar, atap itu dibongkar, saudara, sedar, sementara Yesus berkhotbah. Ini berulang-ulang saya sampaikan. Ketika Tuhan Yesus berikan pengajaran, tepat di depan Yesus, saudara, lubang itu dibongkar. Ketika dibongkar, saudara, semua struktur beton itu pasti menghasilkan debu. Ketika debu berhamburan di ruang ini, saudara bisa bayangkan seandainya saya ini Yesus Kristus, saudara, murid-murid Tuhan. Karena saya sama Tuhan Yesus itu, saudara, dikasih. Jadi saya memposisikan, anggaplah saya itu Tuhan Yesus. Gagahnya sama. Betul, saudara? Tidak tetap gagah Tuhan. Sekali lagi khotbah yang minggu lalu saya sampaikan bahwa manusia itu maunya seperti Tuhan, tetapi tidak bisa. Mirip mungkin, seperti iya, tapi kalau sama tidak bisa. Saudara, ketika Tuhan berkhotbah, memberikan ajaran, dan kemudian debunya berhamburan. Ketika debu berhamburan, mungkin dari pojok sana, woi, kenapa kamu membuat onar, bikin kacau di atas? Apa yang dipikirkan oleh orang 4 sekawan ini? Mereka tetap saja membongkar itu. Ya bongkar, sudah kepalanya bisa masuk ini. Dan dia berapa meter dia? Dia 1,8 meter. Rata-rata kira-kira sedemikian. Ketika saya di Israel, saya dengan orang-orang Israel itu saya segininya. Kalau saya sekarang ini 173, tidak mungkin bertambah lagi, ya. Mungkin mereka rata-rata 180. Yang kita bongkar 2 meter ya. Saudara, membongkar 2 meter plafon itu melalui perjuangan yang besar. Dan perasaan harus dikorbankan demi orang lain, demi orang yang lumpuh. Ketika dibongkar, mungkin ada juga, saudara, besi-besi, waktu itu tidak besi tapi kayu, kayak rotan itu mungkin terpotong dan kemudian mengenai seseorang, orang marah-marah, dimaki-maki dan lain sebagainya. Tetapi bagi 4 sekawan ini, misinya adalah bagi orang lumpuh ini mau dinyatakan kepada Tuhan dan kemudian menerima kuasa Tuhan. Dan kenyataannya ketika berhasil, saudara, kemuliaan Tuhan melingkupi tempat itu. Semua orang memuji kebesaran Tuhan, karena ketika diturunkan tepat di depan Yesus, maka saudara, Tuhan Yesus cuma mengatakan, iman menyelamatkan engkau. Dan dia melompat-lompat bersukacita. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditinggalkan. Ada nilai pengorbanan dari 4 sekawan itu. Saudara melihat kuasa Tuhan, maka saudara harus berani berkorban bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Saudara bisa menyatakan pengorbanan diri saudara pada saudara kasih, yang paling saudara kasih sekarang ini bagi gereja saudara, bagi keluarga saudara. Mungkin sudah tidak hitung-hitungan lagi kalau bicara tentang keluarga saudara, ya.
pokoknya kalau nyangkut istri, anak-anak saya berkorban luar biasa, puji Tuhan. Dan itu tingkatkan, keluarga-keluarga di Betani GTM harus demikian. Yang setuju katakan amin. Ada nilai pengorbanan. Saudara bisa mencontoh dari seorang Samaria yang baik hati, 4 sekawan. Matius 16 ayat 25 menyatakan demikian. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, tetapi kalau kita baca bersama-sama di situ lebih jelas. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini janji Tuhan. Saudara tidak sia-sia melayani Tuhan. Amin. Saya berharap di tempat ini banyak orang melayani Tuhan. Semua saudara melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus dimimbar seperti kami yang ada di sini. Saudara berkorban bagi orang lain, itu melayani Tuhan. Amin. Saya tahu perkembangan pembangunan gereja kita ini sekarang ini sangat bagus sekali dalam pembangunan gedung gereja. Itu karena ada hati yang mau berkorban, ada pengorbanan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan dalam Paskah ini, ayo tingkatkan lagi. Karena apa saudara? Saudara berinvestasi di kerajaan Tuhan. Amin. Saudara bisa nanti memperoleh sesuatu yang luar biasa. Karena ketika saudara dipanggil Tuhan, mahkota sudah tersedia bagi saya dan saudara. Yang mengerti katakan amin. Pengorbanan saat ini mendatangkan keuntungan di masa mendatang. Mari kita baca bersama-sama pernyataan yang menyatakan pengorbanan diri. Saudara mengikuti saya saja. Di sana tertulis juga, kalau saudara baca, khotbah saya ini saudara bisa baca di Radar Tarakan hari ini dan besok siang di Radio Miracle 92,5 FM. Pengorbanan diri saat ini mendatangkan keuntungan di masa mendatang. Mari kita katakan bersama-sama 2, 3. Pengorbanan diri saat ini mendatangkan keuntungan di masa mendatang. Ulang lagi 2, 3. Pengorbanan diri saat ini mendatangkan keuntungan di masa mendatang. Yang kedua, saudara, ketaatan Yesus, kesetiaan Yesus itu bisa dibuktikan dengan keteguhan hati. Orang yang teguh hati adalah orang yang bersedia menyerahkan dirinya kepada risiko yang paling besar untuk mencapai tujuan Allah. Teguh. Kalau sasarannya untuk mempermuliakan nama Tuhan, maka dia berani berkorban tadi saudara, dan dia teguh hati untuk melakukannya. Teladan Yesus dalam keteguhan hati. Yang pertama saudara, banyak ditunjukkan dalam Alkitab, tetapi saya menulis 3 hal saja. Ketika mengusir penukar uang di bait Allah, dia dengan tegas bahwa bait Allah adalah untuk memuliakan Allah, bukan untuk jual beli, bukan untuk hal-hal yang duniawi. Maka dia dengan tegas membongkar itu. Dia mengusir penukar uang dari bait Allah. Yang kedua, menentang orang-orang Farisi, bahkan berani mengatakan, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Saudara, ini satu pernyataan keteguhan hati. Dan dia mengusir setan. Kalau mengusir setan harus dengan keteguhan hati. Saudara, ketika saudara berhadapan dengan orang yang kerasukan setan, jangan coba-coba kalau saudara tidak memiliki keteguhan hati. Ya, setuju katakan amin. Harus teguh. Dan iman kita lebih besar. Ya, setuju katakan amin. Satu peristiwa saudara, ketika seseorang, ini orang yang belum kuat, belum teguh, mendoakan orang kerasukan setan. Ini terjadi di Malino. Ya, merupakan di dekat kantor bupati yang sekarang ini. Di pojokan itu ada satu tempat belokan, ada ujung. Dia doakan, dan kemudian seorang kerasukan setan ngomong, kamu kan si A, saya sebut namanya. Dan kamu si A kan, sekolahmu di sini, padahal itu orang Jawa. Setan tahu. Kamu sekolah di sini kan, kamu udah naik kelas kan? Setannya tahu. Kemudian kalau nama Yesus, karena dia terintimidasi, saudara, kok dia tahu ya? Padahal nggak kenal, dengan orang tersebut nggak kenal. Di SD ini dia sebutkan, nggak naik kelas, dia sebutkan orang tuanya begini, terintimidasi dalam nama Tuhan Yesus, tapi tidak teguh hati. Setannya ketawa, kamu ngusir setan.
kemudian dia berdiri, wah gitu, yang ngusir setan lari, dikejarlah pengusir setan, diusir oleh kerasukan setan. Ini adalah orang ini, saudara, kelihatan kan lucu, tetapi kalau itu terjadi pada saudara bagaimana? Malam-malam hari saudara, seperti murid-murid Tuhan tidak bisa membedakan ketika itu ini Tuhan atau hantu. Ya, ketika di lagu yang kata itu Tuhan, bukan, itu hantu. Kebetulan bahasa Indonesia ini bagus ya, dibolak-balik tetapi berlawanan. Satu Tuhan dibalik hantu, hantu itu setan. Saudara, perhatikan dengan baik, harus ada keteguhan. Sama-sama katakan keteguhan. Di Paskah tahun ini, saudara harus teguh hati, iman saudara harus semakin kokoh. Yang setuju katakan amin. Ketika saudara memiliki iman yang kokoh, saudara menjadi berkat bagi orang lain. Saudara menyatakan kebenaran kepada orang-orang di sekitar saudara. Kalau benar, katakan benar. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, saudara katakan tidak. Tidak ada kompromi di Alkitab kita. Yang setuju katakan amin. Di luar itu dosa. Saudara, ini keteguhan hati. Dan ketika Tuhan memberikan teladan itu, saudara yang dikasih Tuhan dipraktekkan oleh Petrus dan Yohanes. Ketika Petrus dan Yohanes disidang, saudara, dia dengan teguh hati. Alkitab mengatakan memang bahwa dia ini awam, tidak terpelajar. Tetapi kalau kita pelajari, Petrus juga sangat terpelajar. Ketika disidangkan, banyak orang mengatakan, loh itu kan nelayan, itu si Simon kan. Saudara, benar apa artinya Simon? Simon itu artinya pengecut, hidup belalang, itu Simon. Tetapi ketika ketemu dengan Tuhan, maka Simon itu dirubah oleh Tuhan Yesus dan dia diberi nama Petrus, Petra, batu karang yang teguh. Saudara, dari hidup belang, dari pengecut, saudara, ketika ketemu dengan Tuhan menjadi batu karang yang teguh. Saudara, ketika diubah oleh Tuhan, sifat-sifat Simon ini, ketika ketemu dengan seseorang wanita, dan ketika penyaliban itu terjadi, apa yang dilakukan, saudara? Ketika Tuhan Yesus dalam penderitaan yang luar biasa, seorang wanita mengatakan sudah setengah bayar, kamu temannya dia kan? Kamu murid dia kan? Apa yang dikatakan oleh Simon? Tidak, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Lari. Ketemu dengan seseorang laki-laki, kamu bagian dari mereka kan? Tidak, aku tidak mengenal dia. Itu pengecut. Tetapi saudara, ketika dijamah oleh Tuhan dalam Kisah Rasul 1, saudara menerima kuasa, maka saudara, batu karang yang teguh itu, saudara, semakin kokoh. Dan ketika dia berkhotbah, berapa ribu yang bertobat, saudara? 3.000 karena keteguhan hati. Ya, khotbah sekali khotbah 3.000 laki-laki. Kalau bicara tentang jumlah angka di Perjanjian Baru, saudara, sebutan itu adalah dikenakan bagi laki-laki, belum wanita dan anak. Khotbah sedang 3.000 laki-laki bertobat. Kalau ada Petrus ditarakan, saudara, jumlah berapa? Jumlah penduduk ditarakan berapa? 200 ribuan ya. Cuma berapa kali khotbah Petrus? Kalau ada Petrus, saya berdoa saudara, di Paskah tahun ini banyak orang yang teguh hati seperti Petrus yang setuju katakan. Saudara, selain Petrus, ada Stefanus sampai mati karena keteguhan hati dalam pemberitaannya. Ketika dia sudah kenal Tuhan, dia menjadi orang yang disegani oleh masyarakat di jemaat mula-mula. Dia teguh hati. Ketika Saulus yang nanti dirubah menjadi Paulus, saudara, merancangkan satu kejahatan bagi Stefanus, Stefanus tidak mundur. Dan dia keteguhan hati itu, walaupun sampai mati. Walaupun sampai mati. Saya setiap bulan dikirimi satu majalah namanya KTP. Ya. Di situ menceritakan tentang penganiayaan umat Tuhan di negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Rupanya di Indonesia juga banyak yang dianiaya seperti itu. Ya, ada yang dicucuk pakai rokok lah, ketika disidang dijepit pakai kursi, dan kenyataan ada, foto-fotonya ada. Tetapi orang yang memiliki keteguhan hati, dia tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, setuju katakan amin. Dalam berikutnya adalah Rasul Paulus berani menderita luar biasa karena Injil. Dia orang yang pintar,
dia golongan orang-orang Farisi, saudara, dia orang cendekiawan muda bagi kalangan Yahudi. Tetapi ketika dia berbalik pada kebenaran Allah, dia mendapatkan satu perkara yang besar, ancaman yang besar dalam kehidupannya, dipertaruhkan, saudara, antara hidup mati. Tapi Paulus menjadi rasul yang digerakkan oleh Tuhan. Thomas, saudara, tadi juga saya katakan di awal bahwa Thomas dipakai oleh Tuhan dari semula orang yang kurang percaya. Ketika Tuhan menampakkan diri, saudara, kepada murid-murid yang lain, aku sudah ketemu dengan sang guru, ketemu dengan Rabi. Apa kata Thomas? Aku tidak akan percaya kalau belum mencucukkan tanganku ke telapak tangan. Yang perlu kami Tuhan hadir. Dan ketika hadir, ayo Thomas ini cucukkan tanganmu. Saudara, ketika itu saya yakin, saudara, bahwa Thomas itu tidak kemudian mencucukkan gitu. Dia kemudian percaya. Walaupun Alkitab tidak mengatakan langsung percaya luar biasa, dan dia katakan dikirim kemanapun saya bersedia. Dan akhirnya dia dikirim ke negara yang sangat jauh. Mereka adalah orang-orang yang teguh hati. Hari ini firman Allah berlaku bagi saya dan saudara. Kiranya saudara juga teguh hati. Sama-sama katakan teguh hati. Iman percaya kita juga semakin teguh hati. Bersyukur saudara tinggal di kota Tarakan yang nyaman. Bersyukur saudara kalau keberadaan gereja-gereja Tuhan diperhatikan pemerintah. Kalau kita melihat saudara-saudara kita di luar, di lain daerah, mereka juga sekarang ini ada juga yang beribadah Paskah di lapangan dengan intimidasi, pengawalan yang tidak dalam tanda petik. Saudara, mereka mengalami hal demikian. Di Jawa Barat kami beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu membahas ada satu gereja yang harus ditutup padahal sudah hadir tahun 47. Saudara ya? 45 Indonesia lain, 47 gereja itu sudah ada. Tapi bisa juga ditutup. Saudara, bersyukur saudara yang ada di Tarakan. Kalau saudara tidak memiliki keteguhan hati, sekarang ini nyaman, maka semakin kita mendapatkan berkat Tuhan, kenyamanan, maka saudara juga semakin kokoh iman percaya. Yang setuju katakan amin. Berkat Paskah tahun 2012 adalah ketaatan dan kesetiaan. Saudara bisa tunjukkan dengan pengorbanan diri. Yang kedua, saudara adalah keteguhan hati. Mari kita bangkit berdiri. Kita berikan kasih.